Terus dia memiliki ekor yang panjang dan melengkung kayak kabel roll gitu, yang tujuannya nanti bisa dipakai untuk membantu dia melihat objek-objek yang berada di ketinggian. Gitu. Tentunya dia punya memakai kemeja putih agak lusuh ketika masuk ke dancing coat tadi, ke bar tadi. Kemudian dengan jubah biru tua dan semacam cargo pants yang banyak kantong itu untuk meletakkan weapon-weaponnya kayak pisau kecil. Dia meletakkan kapak berukuran sedang, juga banyak racun-racun. Seperti itu. Kata saya ini bernama Rohmat Cilukba. Rohmat Cilukba. Sangat fantasi sekali. Oke, Jod. Itu udah jadi keren-keren. Original itu. Aku udah bikin keren. Dia serius dia. Kepala tuh keren orang itu. Enggak, bukannya jelek namanya, tapi fantasi ya. Bukan dia namanya. Enggak boleh dong. Nama kalian Rohmat Cilukba berarti. Rohmat Cilukba. Oke, next Jod, silakan describe karakternya seperti apa dan namanya. Ya, karakter saya tingginya 120 cm. Karena dwarf ya. Dia ini punya kuping yang tajam, Oke. tapi ke kiri semua. Gimana? Kiri semua. Jadi yang kuping kanan itu dia ngelingkar ke kanan, ke kiri gini. Ya aneh. Gini aja. Oh. Terus alisnya botak. Dia ini cenderung cukup Sedih memang, sedih. berat nih. Sedih. Cukup impulsif. Oke. Ya udah sih. Filter aja. Cukup impulsif. Tapi orangnya berani. Hmm. Dan dia punya kebiasaan kalau dialog, sebenarnya tanpa dialog pun dia sering getar. Jadi kalau dialog tuh dia sering kayak Arturet Oh. ya. Skitso. karena ada sekitar ini umurnya cukup tua ya, sudah cukup tua. Oke. 37 tahun. Oke. Anjing itu Tapi- dewasa bangsa. Tapi umur dia. Gak suka. Dia gak suka ternyata. tapi kenapa ada alasan kenapa dia bisa getar-getar gitu. Jadi 13 tahun lalu dia bolos Hah? Lalu? dari ajaran orang tuanya, jadi dipecut sama emaknya, kena leher, makanya syarafnya kena di sini. Oh, ada turun gitu. Ya. Nama karakter saya adalah Kevin Getar. Kevin gitu. Kevin Getar nih. Oke. Rohmat dan Kevin, kalian berdua masuk ke dalam tavernnya, diiringi dengan bunyi kambing saat pintunya kebuka. Dari sana pas kalian masuk, kalian ngelihat situasinya di tengah dari tavern ini, ya ada sebuah dragonborn yang sedang duduk di atas meja. Di sampingnya ada sebuah manusia kan? Manusia. Human, manusia di sampingnya ada orangnya. Terus ada juga sebuah orc gede yang memakai celemek lagi nurunin banyak gelas-gelas. Toh. 6 gelas. Ada 6 gelas kita sama dia. Kalian mau ngapain? Oke, yang pasti Nixarion bagi-bagiin tulisannya nunjukin ke mereka semua. Silakan ambil. Ada 6, silakan ambil. Si tavern owner-nya ngeliat kalian juga setelah lu kasih lihat tulisannya itu. Oh, yes, silakan ambil. Diambil satu gelas ya, Ini sepertinya sudah dibelikan oleh bapak ini. Bapak, tadi belum disebut namanya ya sebenarnya ke tavern owner ini. Dibelikan oleh bapak ini, silakan diminum. Kevin Getar memutuskan untuk Lama nih. Sebentar, Pak. nolak. Oh, nolak. Enggak bisa beda. Enggak. Haji gue beneran bingung lagi. Nolak ini. Ngomong. Itu impact aja apa gitu. Dia lihat ke orang di sampingnya, ini kenapa ya? Kemudian si Rohmat Cilukba bilang, "Dia ngomong Kecil banget. aku cuek." Kan serius. Kalau begitu, kalau kamu nggak mau minum, teman kamu saya kasih dulu. Silakan Pak, dikasih. Trinya dikasih gelasnya 2.
Minuman apa ini? Ini adalah minuman susu kambing terbaik saya. 10 tahun di ferment. Digabung dengan susu fresh. Saya percaya. Yes, Dia mengambil minumannya, ditenggak tanpa dirasa. Kayak minum jamu. Saat lu minum, ini minumannya anget banget. Dan saat dia masuk itu, lu coba nggak ngerasain. Tapi saking apa ya, baunya ini minuman masih ada aftertaste sedikit di belakang. Nah saat ini karena lu coba minum sesuatu yang agak menjijikan dengan cepat, tolong roll D20 for our constitution check. Kita lihat apakah lu muntah atau enggak. 6. Ditambah berapa pin? Boleh lihat? Constitution 8. Oke. Dengan begitu lu agak gagging. Naik lagi ke mulut. Tapi lu telan lagi. Iya. Luar biasa kan? Kevin melihat itu sedikit jijik, refleksnya mukul dadanya biar keluar ke mukanya. Lu tepok. Dia tepuk. Lu kan berdiri di depan mukanya dia. Bus. Kena muka. Kenapa kakek gitu? Kenapa kakek gitu? Lu karena berdiri di depan mukanya selalu tepok-tepok dadanya dia pelok. Ini Nggak kena, tak? Hah? Nggak kena. Lu ngindar? Enggak, karena pendek. Oh iya. Aku pukul gitu. Jadi dari atas muka. Jis. Iya, lewat kena Sylvester. Di meja lagi. Yang ada di Sylvester mau menghindar atau tidak? Sylvester kebetulan pakai ini. Pakai helm. Armor. Helm. Oh. Ditutup tak. Psh. Kena matanya doang. Aman. Cuman bau. Bawa aja. Dia nggak kena mukanya, kena helmnya. Lu tahu kalau ini lu nggak bersihin di waktu yang cepat, baunya akan stay untuk beberapa lama. Terus saya buka helmnya. Marah. Gimana? Makanya gimana? Kau mau racunnya aku, setan? Lu ngomongnya kemana? Batak. Dia. Dia. Dixerion. Dixerion nulis. Semua ini pemberian dari owner bar. Lu ngeliat ke bar ownernya, mukanya dia sangat senang. Excited, yes. Ini cara seharusnya minumnya. Lu minum dulu, lu keluarin lagi, terus lu minum lagi. Terus dia nguntel-nguntel kertas lempar ke Cek, tidak usah pakai kekerasan bau. Di tengah-tengah ini tiba-tiba kebuka lagi pintunya. Dan kita manggil siapa tadi? Aloy dan Brewery siapa ya? Brevi. Brewery. Silakan. Bro. Karakter dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sekitar 150 cm. Oke. Rambutnya panjang dikuncir, warna pirang. Terus pakaian dia itu tidak terlalu mencolok, pakaian biasa dengan vest. Dia ada vest itu warna coklat, warna panjang. Tapi dia ada tas yang isinya nggak tahu apaan. Gede tasnya. Tas ransel. Oke. Dia bawa tas ransel. Tas ransel dari kulit itu, dari kulit. Namanya Brandon Hantam. Brandon Hantam. Ini kayak orang-orang perantauan lagi ngumpul di sini. Orang-orang perantauan ini kayak. Karakter saya Yes. tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sekitar 155 cm Oke. Beda 5 cm. ya. Berpenampilannya nyentrik, Oke. bajunya jubah, ada macan-macannya, berbulu panjang, pakai sepatu berwarna, lampu nyala. Kerap kerlip setiap jalan dia nyala. Oh my god. Rambutnya nggak ada, botak, Oh. bibir penuh lipstick, mata penuh make up. Oh. Bawa tas ransel, barang-barang tang, mur, segala macam. Wah anjir. Namanya Ki. Pas angin. Orang Korea, Korea. Ki. Pas angin. Pasangin. Pasang. Oh. He's the bar. Enggak bar. Oh, oke, bukan ya. Sorry.
sebagai bard, alat musiknya apa? Alat musiknya itu dia bawa harmonika. Harmonika. Mau warna biru. Iya. Oh, harmonika. Kita sekalian nih yang terakhir TP ya. TP. TP, sorry, TP juga ikut masuk. Oh, masuk. Bukan yang tadi di bar awal. Kenapa? Kayaknya di bar awal ada satu orang. Oh, itu bukan. Bukan. Oh, bukan. Pokoknya orang itu. Nanya. Nanya dulu. Itu mau yang keren itu. Nggak kelihatan. Gue kalau nge-vape nggak apa-apa nggak sih itu? Gak apa-apa. Oke, sip. Rambutnya warna pink, agak panjang. Terus ada kuping yang menjuntai, layaknya elf normal. Lalu menggunakan armor tapi tidak full armor, cuma di bagian-bagian tertentu. Seperti di apa sih? Bahu. Oke. Seperti Shoulder pad di gitu ya? shoulder, seperti di siku. Tidak full armor, tangannya masih supaya bisa bergerak bebas, leluasa. Kulitnya putih, matanya merah. Oke. Bibirnya baca-baca. Wah. Panas dalam ya. Iya panas dalam itu. Terus udah sakit. Kasih duit dulu dong. Lagi jelasin ke dokter. Dia membawa bow dan sabar dulu orang mau cerita. Ya orang ketawa. Udah sakit. Gak lagi panas dalam yang jelas. Dia sehat walafiat, alhamdulillah. Terus dia membawa bow dan membawa panah, dan di kiri dan di kanannya ada tas kecil dan satu besar. Seperti itu. Oke. Dan namanya Richard Wiseman. Wiseman. Richard Wiseman. Orang bijak. Richard Wise. Oke. Saat kalian masuk, orknya yang memiliki tavern ini melihat kepada Silverstone. Ini saya bagikan juga. Minuman-minumannya. Tidak usah. Baik. Sisanya buat Anda berarti. Sisanya bakal saya take away. Sebentar. Dia pergi sebentar dan dia lagi dimasukin lagi diberesin sama kalian. Saat ini kalian semua tuh lagi memutari meja tengah. Di Richard mana- datang Lu mau kemana? dan kenapa bar ini terasa bau? Tidak seperti biasanya. Oh sering kesini lo berarti. Oh, udah langganan. Lu ngomong ke siapa? Ke owner bar. Owner Kenapa bar ini bau tidak seperti biasanya? Ya, barusan tadi ada yang minum susu kambing saya. Tapi sepertinya perutnya tidak kuat. Oh, lagi Lagi teh. Negara. Habis gumo. Tolong buatkan pesanan saya seperti biasanya. Baiklah. Langsung. Richard, kamu yang saya tunggu dari tadi. Kamu nunggu? Saya sudah melihat beberapa di pamflet dan dari kabar-kabar yang beredar bahwa ada seseorang yang saya butuhkan untuk misi selanjutnya. Alangkah sopannya jika kamu memperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Sedap. Panggil saya Si. Oke. Si siapa Sylvester. ya? Misi sebagai mercenary. Saya sebagai paladin membutuhkan 1 sampai 6 orang untuk party, untuk membuat sebuah grup yang stabil. Di tengah-tengah pembicaraan ini, Kevin keluar dari bar untuk bakar rokok karena asam. Diikuti oleh Rokok aja di bar mah ngerokok aja nggak apa-apa. Itu boleh. Boleh kan? Mau kemana kamu? teman saya bilang kita mau ngerokok dulu ya. Asal. Di sini bisa smoking. Smoking area. Smoking area. Di sini bisa smoking. Smoking area pin. Oh, Apa alasanku harus menerima tawaranmu itu? Kevin tetap keluar. Pin. Smoking area pin. Masa dia gak ngeh-ngeh sih? Saya membutuhkan seorang ranger yang bisa mengcover dari jarak jauh untuk mengcover titik-titik buta saya. Itu urusanmu, bukan urusanku. Dia manis. Saya Urusanmu ya urusanmu, bukan urusanku. Tapi saya sudah
memberikan imbalan untuk menyiapkan imbalan. 2 susu kambing favorit. Ada 2 hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, dari mana kamu tahu kalau aku seorang ranger? Yang kedua, tidak ada alasan satupun untuk aku menerima pekerjaan ini. Hanya orang bodoh yang tidak bisa mengenali ranger. Itu kamu bawa tupai? Enggak ada. Tupai? Enggak ada. Tupai ya? Nggak ada, dari tadi nggak ada tupai. Ikut tinggal dulu. Rutan. Oh ternyata bukan punya kamu ya? Bukan. Itu tupai liar dari luar. Siapa yang tidak bisa mengenali ranger di saat kamu memakai kostum ranger merah seperti itu? Ada Megazord kamu di depan parkir. Kostumku tidak berwarna merah. Dan bisa saja panah dan busur yang aku bawa ini bukan milikku. Maling! Iya maling nih. Tiba-tiba dari belakang keluar tavern orang, maling di mana? Maling. Saya pikir dia ranger. Ternyata dia pencuri. Oh, nah. Richard mah udah sering kamu bukan maling kan? Saya pikir dia pintar. Kata dia bodoh. Padahal dia harusnya tahu kalau aku ranger dari poster yang dia lihat tadi. Saya hanya mengetes. Akhirnya kamu mengaku kamu ranger. Jebakan ternyata dia. Ya, dia terpancing. Mari bergabung bersama saya. Jelas bukan susu ini yang aku harapkan untuk sebagai imbalan. Tapi saya tahu semua ranger ingin masuk ke hutan tersebut kan? Untuk mendapatkan sumber daya untuk membuat panah spesial yang akan kita temui di jalan. Di tengah-tengah ini Kevin tertidur ya. Untuk sementara kita bergabung dulu. Setelah mencapai keinginan masing-masing kita bisa berpisah. Apakah yang kau maksud adalah Aether? Aether. Apa kau tahu di mana posisi tepat tempat Aether itu berada? Ya. Saya mau. Di tengah obrolan mereka, 2 susu kambing di meja itu diambil 1. Ini enak sekali Ki. Belum kenal. Mari kita berkenalan dengan susu kambing ini. Apa ini? Udah agak. Tanya, kurang suka susu nih. Ini bukan sembarang susu. Ini adalah menu andalan yang dimiliki oleh owner tempat ini. Dia akan sangat senang kalau Anda meminumnya sebagai tanda perkenalan kita. Silakan. Brandon, minum setengah-setengah nih. Iya, aku nggak suka Ki. Tahu. Aku nggak pernah suka minum susu. Jadi Brandon ini adalah teman baik dari Ki, karena Ki yang menyelamatkan Brandon waktu desa Brandon dibantai. Desa Brandon ini dulu dibantai. Dia di akhirnya si Ki ini juga yang nyelamatin Brandon waktu masih kecil sampai gede. Dan dia tuh nggak pernah minum susu. Dia Brandon ini misinya itu sama Ki mau cari sisa-sisa warga desa yang sempat kabur dan sisa ras dia lah. Ya, oke. Nah jadi dia berdua berpetualang. Akhirnya diambil gelasnya sama Brandon disiram ke muka Ki. Harusnya minum dong. Karena background story kayak gitu minum dong. Kan harus sahabat bukan di Background story-nya Karena panjang. kita suka bercanda berdua. Dan ternyata Kini memang suka disiram. Tapi informasi dia suka disiram itu lo kasih ke Kasih ke Game Master. Karena emang dia orangnya suka bercanda berdua. Jadi mau apapun Ki nggak pernah marah. Brandon tuh sifatnya kekanak-kanakan dia. Jadi lu siram. Iya, Ki, aku gak suka disiram. Tuh buat dia aja. Ini kelima kali kamu siram aku. Ganti lagi kan. Kamu sih. Aku kan cuma ingin kamu mencoba susu kambing itu di mulut bukan di wajah seperti ini.
Sambil mereka ngobrol-ngobrol, gue kan lihat lo siram itu terus mereka kayaknya udah terlihat seneng kan. Jadi gue geser lagi 1 gelas ke arah lo. Makasih. Disiram lagi. Aduh. Ini sih Cia. Brandon, ke-6 kali nih. Bercanda ya Ki. Ki aku bercanda Ki. Dengan ini, tavern order ngeliat kalian buang-buang susunya di. Hei, minuman ke saya kenapa dibuang-buang begini? Nggak tahu. Loh. Adek, aduh, sebentar dia ngeliat. Ini nangis kenapa? Gara-gara kamu. Aduh. Iya. Dia samperin ke yang lagi nangis di. Sabar dek. Meanwhile, selama kayak gini, tadi kan ada orang misterius tadi. Ya. Si Nick Serion coba samperin orang misterius tadi. Oke, sure. Oh, yang lagi duduk di ujung tadi itu. Iya. Oke, sure. Kamu mau ngapain? Gue mau datang samperin dia. Terus gue duduk sebelahnya sambil Nah, apa sih? Sorry, gua kaget. Kamu siapa? Apakah kamu orang yang saya tunggu-tunggu? Saya nggak nungguin siapa-siapa. dia pergi. Dia pergi balik ke arah Sylvester. Sylvester. Oh, Dia lu balik manggil Sylvester, situ. silakan. Balik situ, terus dia bilang tulis lagi. Saya boleh bergabung di misimu enggak? Richard marah. Ordernya belum datang. Orderannya belum datang. Orderannya. Weh, sebentar. Sorry, tadi ada anak kecil nangis soalnya. Dia putar dulu. Nggak sampai 5 menit kemudian dia kembali. Dia balik dengan sebuah French onion soup. Dia berikan juga roti dan dia berikan juga ale. Bir. Oh. Bir yang segar sama dia. Ya. Sorry, Richard. Silakan. Sylvester langsung bilang ke ini yang punya tavern, the bills on me. Sudah, lo mesti join. Di tengah-tengah percakapan itu Kevin ikutan. Smoking. Asma. Lapar ternyata. Oke. Dan untuk Nick, tadi Nick nama Serion. kamu Nick Serion. Nick Serion. Dia tulis, Apa kemampuan? terus tiba-tiba dia ambil pedangnya belakang. Di luar ada ya. Dia ajak keluar bentar, dibuka pintu gerbangnya dikit tuh. Oke. Pegang pedangnya lagi kan, tadi kan dimasukin belum? Dia keluar pedangnya. Final blow. What do you Jadi shoot at? dari pedangnya itu keluar energi yang nembak ke arah pohon depan. Kena pohonnya. Pamer skill. Udah, balikin lagi. Itu dia. Sylvester kagum untuk helm. Oke, di sini gue potong sebentar. Sylvester, di sini lu ada misi yang lu mau jalanin. Yes. Oke, baiklah. I will let you do that. Silakan. Buka lagi. Boleh. Makasih. Tapi kita memerlukan beberapa orang lagi. Saya butuh wizard. Saya butuh barbarian. Saya membutuhkan rogue. Dan dengan ranger tadi. Sama butuh pemusik ya. Biar perjalanan tidak terlalu murung. Sambil itu dia ngeliat ke arah geter. Jadi dia ngeliatin ke arah geter sambil dia ngikutin patternnya dia. Jadi cara ngomongnya gimana? Karena kan geter kan gini-gini terus kan. Jadi dia ngikutin. Biar sopannya ngomongnya gimana? Dia ngeluarin kertas lagi. Sepertinya ini ada tawaran yang menarik tulisan atas. Dari tadi
Saya tidak mendengar apa-apa karena dari tadi kalian ngobrol di sebelah kanan saya. Oh, dia kan kuping kiri. Kuping kiri. Kuping saya semua di kiri. Boleh tolong diulang dari awal? Wah, lama. Langsung kasih singkatnya kan. Gua ke arah samping kupingnya yang ke arah sini kan. Orang ini mau bagi-bagi duit. Kevin nyamperin Sylvester. Katanya kamu mau bagi-bagi duit. Ya. Kamu dan teman kamu, walaupun kalian Bukan bus- teman saya. Bukan? Bukan, baru kenal tadi di depan. Tadi baru kenal. Masuk barengan doang anjing. Oh, masuk barengan dong. Ketemu di smoking area tadi. Maaf, saya pikir kalian teman. Kamu dan kamu dari klan Cilukba kan? Itu nggak pembicaraan. Ku. Toilet mana ya? Masih basah nih baju. Nanya kalau nggak. Lu nanya apa? Toilet mana? Ada di sebelah tangga. Silakan. Iya udah saya ganti dulu. Jagain Brandon ya. Ku. Yang ini. Oke. Cabut. Dia pelototin lu doang. Dijagain sama dia. Alright, lu pergi ke toiletnya. Ya, it's not a great toilet. Ya, ada lubang buat membuat. Wah, wastafelnya pakai di situ ada kayak ember gede isinya air ya. Silakan. Ku. Aduh. Toiletnya mewah banget ya. Nggak ngerti nih. Balik lagi deh. Guys. Ku. Saya nggak ngerti pakai toilet. Udah, biarin basah-basah aja. Gak usah diganti. Baik lagi basah-basah. Basah, bau gitu kondisinya udah lepek. Kamu dari klan Cilukba kan? Lanjut. Lanjut dialog yang tadi. Kamu dari klan Cilukba kan? Saya tahu dari perawakanmu semua dari klan Cilukba itu adalah seorang roh. Dan saya yakin kamu juga memiliki tujuan yang sama. Karena ini adalah perhentian yang paling umum sebelum kita menuju ke dilihat map dulu kan? Agak-agak lupa. Blackstone Mountain. Maksudnya nggak dengar. Kalau ke Blackstone Mountain boleh kan ya? Boleh sekali. Ke Blackstone Mountain. Tapi kita sama-sama tahu untuk menempuh ke sana kita memerlukan sebuah party yang cukup kuat. Jadi kamu seorang rogue, dia ranger, Saya masih menolak. dia kalau saya ikut gak apa-apa deh. Udah sakit soalnya. Iya. Kita membutuhkan beliau juga Kalau tadi. skillnya itu apa sih? Nanti dijelasin nanti. Oh nanti dijelasin. Iya. Skillnya siapa? Bar. Si Bart. Bard, lu kasih dia apa? Coba lihat yang di atas. Vicious Mockery. Oke. Boleh dilihat. Tadi lu udah kirim nggak spellnya dia apa aja? Ya, spellnya dia. Spellsnya dia. Spellnya Bard ya. Oh belum. Itu lu kirimnya dulu. Udah gue kirim yang tadi. Oh ini nih ya, prepare spell sini ya? Yes. Iya udah. Jadi di situ ada. Di tengah-tengah tawarannya Sylvester. Jadi di sini ada Vicious Mockery, itu ngejek orang, terus dia kena damage. Healing Word itu nge-heal orang. Silent Image itu membuat sebuah ilusi. Rohmat. Sleep bikin orang tidur. Dan terakhir Hideous Laughter itu lu memaksa orang jadi gila, jadi ketawa-ketawa sendiri di tempat. Oh. Di tengah-tengah tawaran Sylvester, Kevin nyamperin Rohmat Cilukba. Bak. Panggilannya Bang. Apa ya? Mau ngobrol bentar. Boleh. Kevin dan Rohmat berjalan sekitar 7 langkah berpisah dari kerumunan itu untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Bah, Kenapa?
Si Grace emang. Sering nanya gitu lo ya. Ini repot banget.